perpaduannya seperti Romeo and Juliet. Itu cinta terlarang dah gitu. Yang terlarang tuh memang lebih enak. Halo gengs. Ketemu lagi nih sama aku Nesa. Aku Ino. Aku udah nggak tahan baunya. Kita bakal nge-review masakan aku di Mamakin. Masak makan Indonesia. Nah, sebelum makan-makan, kita bikin dulu yuk menu-menunya. Pertama kita akan masak ayam gorengnya dulu. Ada bumbu inti kok kita yang B, yang pakai kunir, bawang merah, bawang putih, daun salam, serai, sama ketumbar. Lalu ada ayam-ayamnya yang udah dipotong-potong. Kita halusin dulu bumbu-bumbunya, bawang putih, bawang merah, lalu ketumbar. Terus jangan lupa tambahkan garam, gula, dan kaldu jamur. Ini untuk ukurannya, takarannya pakai filling aja ya guys. Nah, biar ngeblendernya gampang, kita tambahkan minyak goreng sedikit. Oke, kita haluskan bumbunya sampai halus banget ya, sambil diaduk-aduk kayak gini. Oke, habis gitu kita tumis bumbunya. Kita masukkan bumbu inti kokitanya, kita campur sampai rata dan harum. Lalu kita masukin daun salam, serai, kita aduk lagi sampai harum. Nah, kalau sudah harum, kita tambahkan air. Nah, ini airnya bukan santan ya guys, ini air dari bumbu yang kesisa di blender tadi. Aku campur gitu biar nggak mubazir. Kalau sudah, tambahkan sedikit lada, lalu kunyit bubuk. Kunyit bubuk ini biar mempertegas warna aja ya, sama biar rasanya sedap. Jadi sesuai ini aja, sesuai keinginan kalian aja. Kalau udah mendidih, kita masukin deh ayam-ayamnya. Ayamnya tadi udah aku cuci bersih ya. Kita ukap sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, udah kayak gini, kuahnya udah berkurang. Kita angkat ayamnya. Lalu bumbunya yang tadi yang masih berkuah yang sisa, kita kasih 1 sendok maizena, lalu 3 sendok tepung terigu. Pokoknya perbandingannya maizena sama tepung terigu lebih banyak tepung terigunya ya. Lalu kita tambahkan sedikit saja tepung sagu atau tapioka. Kita aduk-aduk, lalu kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Ini supaya kekentalannya, nah konsistensinya segitu ya guys. Oke, ini bahan-bahan untuk nasi uduk dan nasi bakarnya. Ada nasi jeruk nih buat nasi bakarnya. Terus aku siapin juga untuk isian nasi bakarnya, ada tuna yang udah aku kasih jeruk nipis biar nggak amis, sama cumi yang aku kasih jeruk nipis juga biar nggak amis. Nah, ini semua bahan-bahan buat isiannya tadi. Ada tuna sama cumi, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, serai, daun jeruk, daun salam, kemangi, dan banyak lagi. Nanti aku tulis di deskripsi ya. Yang ini adalah bahan buat sambal kacangnya. Pakai air asam jawa gitu. Dan ini daun pisang buat bungkus-bungkusnya nanti. Oke, kita mulai ya. Kita halusin dulu untuk bahan-bahan nasi jeruknya. Bawang merah, bawang putih, ditambah garam, gula, merica, dan minyak. Kita halusin sampai halus. Nah, udah halus kayak gini, kita sisihkan dulu. Kita siapin 2 cup beras yang udah kita cuci bersih. Lalu seperti biasa kita tumis dulu. Itu yang di blender, sisanya jangan dibuang ya guys. Bisa nanti buat nambahin air di berasnya. Nah, kalau udah semua bahan tercampur dan tertumis, kita campur sama berasnya, kita tambahin air dari blender tadi,
Oke, aduk rata. Nah, sekarang kita siapin untuk ikannya. Kita goreng ikannya dulu sampai kecoklatan. Nah, kita tutup biar nggak nyiprat-nyiprat. Oke, kita halusin bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit untuk bahan-bahan bumbu ikannya. Nah, jangan lupa ya, selalu tambahin garam, kaldu jamur, dan merica. Gula juga, jangan lupa. Kita blender lagi. Nah, sambil di blender kita lihat juga ikannya udah mateng belum nih. Oke, udah cukup mateng. Kita angkat. Jangan terlalu kering ya. Nah, kita tumis lagi bumbu untuk tunanya. Yang udah dihalusin kita tumis, kita tambahkan lengkuas dan serai dan juga jahe yang udah digeprek. Lalu kalau udah harum, udah matang bumbunya, kita masukin deh ikannya, kita aduk sampai rata. Nah, tambahin air yang udah dicampur sama bumbu di blender. Kita aduk lagi, terus tambahin saus tiram sedikit aja, ini juga sesuai feeling ya say. Terus tambahin kecap manis biar sedap, ini juga sedikit aja karena aku mau warnanya tetap merah. Kalau udah mendidih kayak gini, masukin tomat dan daun bawang. Daun bawangnya separuh dulu ya guys. Nah, ini baru separuhnya kita masukin lagi, lalu masukin kemangi. Oke, habis itu kita siapin buat bumbu-bumbunya cumi ya. Bawang merah, bawang putih, jahenya ikut dihalusin kali ini. Lalu ada cabai merah besar. Oke, tambahin garam, kaldu jamur, gula, dan merica. Tambahkan sedikit minyak, kita blender lagi sampai halus. Nah, setelah halus kita tumis. Kita tumis bumbunya sampai wangi, masukkan serai yang udah digeprek, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Terus ada cabai rawitnya juga. Kalau udah harum, kita masukin deh cuminya. Seair hitamnya ya guys, jadi supaya tintanya keluar juga. Tuh, air rendemannya kan hitam tuh. Nah, dituangin juga tuh. Lagi-lagi bumbu di blender jangan dibuang ya, bisa dikasih air lalu dituangin juga nih ke cuminya, ke masakan kita. Oke, kita tinggal tunggu sampai semua bumbunya meresap seperti ini. Nah, ini udah siap nih guys. Nah, jangan lupa setiap sebelum diangkat diicip-icip dulu ya. Next, kita bikin nasi uduknya. Kita campur sun karanya yang kemasan tadi dengan air. Lalu kita halusin bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Lalu kasih kaldu jamur, garam, tanpa gula ya. Kali ini garamnya agak banyak, soalnya kan nasinya maunya gurih. Nah, aku ngide nih, tambah sedikit minyak wijen supaya wangi. Oke, kita halusin lagi bumbunya. Nah, jangan lupa bumbu yang udah kita halusin kita tumis biar harumnya keluar. Kita kasih daun salam dan serainya. Kita aduk sampai keluar baunya. Nah, kita siapin dulu santannya. Kita rebus, masukin bumbunya yang udah matang tadi. Kita aduk-aduk. Kalau udah mendidih, kita masukin nih beras yang sudah kita cuci. Aku ini pakai 1,5 cup beras. Ini kita aron sampai airnya santannya habis ya. Kalau udah habis, kita masukin di kukusan yang udah kita panasin tadi. Jadi kukusannya panasin dulu ya guys. Oke, kita tinggal tunggu. Sambil nunggu, kita bikin sambal kacangnya ya. Kacangnya kita goreng dulu, lalu kita blender biar halus. Nah, kalau udah halus, kita goreng dulu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merahnya sampai layu. Kalau udah layu, kita pindahin ke cobek. Kita tambahkan garam, gula, kaldu jamur. Nah, habis itu kita tambahin juga kacang yang udah kita halusin tadi. Nah, lalu
kita ulek deh sampai lembut seperti ini. Lalu tambahkan air asam jawa. Nah, sesuai selera ya guys, aku sukanya yang kental gitu, jadi nggak terlalu cower. Oke, setelah itu kita bungkus-bungkusin dulu nih nasinya. Kita bikin dulu nasi bakarnya. Pertama kita susun daun pisangnya. Aku pakai daun pisangnya double ya, jadi supaya nggak sobek. Taruh dulu nasinya, atasnya baru kita kasih ikannya, terus jangan lupa ada kemanginya biar wangi juga. Bumbu-bumbunya jangan ketinggalan. Kalau udah kita tutup deh daun pisangnya. Nah, pakai lidi ya. Nah, ini aku agak susah nih bikinnya guys. Gitu. Pokoknya supaya bisa nutup deh kayak lontong atau kayak pepes. Tuh. Nah, kalau udah kita potong ujungnya biar rapih. Jadi deh, kita bikin beberapa ya. Nah, abis bikin bungkusannya, kita goreng ayamnya buat nasi uduk ya guys. Kita celup ke tepungnya, lalu kita goreng di minyaknya yang udah kita panasin terlebih dahulu. Nanti kalau udah golden brown diangkat ya. Nah, abis goreng ayam, kita bakar deh nasi yang udah jadi tadi sampai daunnya kecoklatan atau gosong-gosong kayak gini. Siap deh. Oke, ini jadi yang masak ini Nesa. Jadi dia masak sendiri seharian. Nah, tadi udah lihat kan prosesnya kayak gimana. Sekarang kita mau review gimana sih rasanya. Kalau dari baunya sih, udah nggak tahan. Jadi kayak tadi aku bilang, aku masaknya ada nasi bakar sama nasi uduk. Nih, nasi uduk sama ayam goreng. Aku liatin dulu. Kurang ke bawah. Nah, oke. Nah, ini nasi bakarnya udah kelihatan lah ya. Nasi bakarnya ada 2 macam, ada yang tuna kemangi sama cumi hitam. Udah siap, Bah? Oke, siap. Udah lapar soalnya. Udah lapar ya? Dari tadi ngeliatin masak aja, kapan selesainya nih. Oke, kita makan, kita unboxing dulu unboxing ini. dulu. Mau yang mana dulu? Coba yang ini ya. Ini aku nggak tahu mana yang cumi, mana yang tuna. Kayaknya ini yang tuna sih, warnanya agak merah ya. Oke, kita unboxing ya. Kita coba dulu satu ya, yang tuna. Wow. Guys, kita liatin dulu orang-orang. Ntar nih ya. Agak aku buka Dibuka sedikit dulu. supaya tahu isinya. Wah. Jadi ini namanya Nasi bakar tuna kemangi. nasi bakar tuna kemangi. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Jadi ini nasinya tadi aku bikin nasi daun jeruk, terus sama tuna kemanginya nanti dilihat lagi di video sebelumnya ya resep-resepnya ya. Langsung aja kita sikat. Kita sikat. Gimana rasanya? Baba dulu. Itu ada. Satu-satu. Satu-satu. Aku coba dulu ini nasinya. Nih, awas ada durinya. Ada durinya. Namanya tunanya tadi utuh ya. Gimana, Bah? Bentar. Tulang. Taruh sini, sebelah sini. Banyak banget ya. Pelajarannya guys, nanti tulangnya dicabutin dulu. Yang beli yang file aja. Ya, beli yang file. Tuna file. Kalau aku tuh tuna utuh gitu toh tadi. Kalau dari rasanya dia ada kayak asam-asam gitu, ada pedesnya, terus asinnya kerasa dikit, kayak gurih, dan yang paling nendang itu rasa kemanginya. Kalau nasinya? Kalau nasinya dia lebih ke gurih, jadi dia nggak begitu strong nasinya, jadi dia lebih kayak
Karena tunanya itu udah kerasa banget, jadi nasinya kan menetralisir. Jadi terus tapi akhirnya rasanya enak gitu loh, pas. Pas ya. Nah sekarang aku coba. Jadi dia nggak mengganggu rasa tunanya. Nah, meskipun tadi aku udah cobain rasanya satu-satu, aku belum cobain gabung begini ya guys. Jadi mungkin asamnya tuh dari cabai hijau, tomat Dari tomat hijau, tomat hijaunya. Tadi itu emang aku sengaja bikin yang nggak pedas karena kan tadi dikasih ke mamaku juga. Jadi mamaku nggak bisa pedas, jadi aku bikinnya yang nggak pedas gitu. Karena ini masakan aku enak banget. Oke. Gitu. Ya enak. Enak ya. Enak, bisa dicoba di rumah. Kalau teman-teman pengen ngerasain kayak gimana, nah nanti kita mungkin mau Tunggu kalau aku udah bisa masak banyak, batch banyak. Nanti aku buka open PO ya. kita bikin pre-order. Pre-order. Mantap Ini enak mantap. banget kok. Buat makan siang, paling enak makan siang sih. Makan malam pun enak, tapi paling enak ini kayaknya pas Makan makan siang. siang. Mantep. Enak. Oke, untuk tuna nasi Tuna kemangi. endang, Endang. enak nendang. Ada aja. Oke, yang ini berarti yang cumi ya. Oke, sekarang yang cumi. Dan ini aku tadi tuh sempat kesulitan untuk ngebungkusnya sih, geng. Kayaknya tuh emang harus ahli gitu deh. Dan ini harus yang khusus Iya. kayaknya ya. Kayak harus pakai tusuk sate itu, nggak cuma pakai lidi-lidi biasa gitu. Kalau ini gampang patah tadi beberapa kali. Nah, ini yang cumi hitam. Kita liatin dulu tampangnya. Cumi hitam yang ganteng ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Ketutupan ini deh kayaknya. Nah, kita dibuka dikit. Masih ada Oke, asapnya tuh. Nggak tahu deh kelihatan apa nggak asapnya. Oke itu ya. Nah kalau yang ini aku mau coba duluan karena ini kesukaan aku. Nah ini aku coba dulu dari nasinya ya. Tadi sih aku belum lebih dominan ke bumbu tongkol tuna, ke bumbu tunanya sih yang tadi. Jadi ininya nasinya itu cuma harum-harum aja gitu loh. Nasinya berhasil lah, nasi daun jeruk ini. Wangi daun jeruknya berasa. Sama Sekarang coba cuminya. ya ini cumi hitam tuh kesukaan aku, binjit. Cinta binjit aku sama ini. Aku coba ya. Nih. Mau meninggal. Mau meninggal, oke. Gak ada yang aku mau hidup. Makan Mau hidup dulu. lagi, gak mau meninggal ya. Nggak mau. Masih mau menikmati masakan duniawi. Makanya kalian jangan kena COVID ya. Biar Supaya surga dunia itu ada di mulut kalian. sekarang aku yang coba. Nasi sama bumbu hitamnya. Nasinya memang tetap ya, dia gurih, cuma nggak begitu nendang rasanya. Jadi wangi-wanginya ada, cuma dia mungkin biar nggak terlalu strong, biar nggak berantem gitu sama rasanya. lauknya. Sekarang kita coba cuminya Biar kolaborasi rasanya. sama nasi. Nggak pakai dipotong ya Pak. Aus. Cumi tinta hitamnya itu bumbunya pekat banget rasanya. Jadi sama nasinya itu bener-bener kayak ngeblend gitu. Wah, masuk di lidah. Bergoyang lidah, bergoyang. bergoyang. Rasa cuminya bener-bener. Jadi dia bener-bener nggak berantem. Tapi gurihnya itu Berdansa dia ada. yang tadi ini misalnya level paling atas nih ya gurih. Nasinya kan segini. Ketambahan cumi jadi Dan karena tadi
masak cuminya lumayan lama ya. Jadi dia nggak terlalu susah dimakan. Cuminya juga kecil-kecil kan. Nah kalau kalian nanti cuminya gede-gede gitu, dipotong-potong dulu aja. Aku sengaja ini ya aku potong karena aku tahu bakal dari yang segini dia bakal menciut segini. Gitu. Bumbunya yang aku enak, Nendang. Oke. Sekarang kita next. Kita mau nyobain Nasi uduk yang tampangnya lebih kayak nasi Hainan, nggak tahu kenapa. Ya kan? Tapi ini ala aku sih, karena menurut aku tuh lebih enak kalau dibumbuin. Ternyata salah ya aku ya, lebih kayak nasi Hainan, tapi nggak tahu kenapa. Coba kita coba lagi. Coba dulu deh. Oke. Ini pakai sambal Kacang. Sambal kacangnya itu emang aku bikin kental gitu, karena aku suka. Aku coba dulu nasinya. Ini beda ya nasinya sama yang tadi ya. Nasi uduk. Gimana? Kalau nasinya dia dibandingin nasi daun jeruk tadi, dia lebih strong, dia lebih berasa. Nah sekarang kita coba sama ayamnya. Apa yang terjadi? Apakah mereka berantem? Kayaknya pakai tangan ya. aja deh, kalau ayam mah susah kalau pakai ini. Aduh. Wah. Aku coba dulu ayam sama sambal kacangnya gimana. Nanti habis itu ayam sama nasi. Gimana sayang? Mantap. Biasanya kan pakai sambal apa yang ada di lalapan itu kan, sambal bawang. Ini pakai sambal kacang, jadi sensasinya beda. Kayak makan rujak, tapi pakai ayam. Kalau tadi tuh si mama bilang kayak gado-gado. Kayak gado-gado. Kayak gado-gado, tapi ini sama ayam gitu. Loh, aku belum pakai nasi. Oh, kamu belum pakai nasi? Iya, pakai aku udah nafsu aja sayang. Belum, bentar dong. Coba ya. Oke. Bagaimana Bapak Ino? Perpaduannya seperti Romeo and Juliet. Itu cinta terlarang dah gitu. Yang terlarang tuh memang lebih enak. Kalau tadi kan nasinya dia nggak begitu strong, tapi tunanya kan rasanya kuat banget sama cuminya. Jadi dia blendnya pas ketemu di tengah. Nah, kalau ini nasinya kan dia agak strong dan ayamnya itu nggak terlalu, jadi ngimbangi juga. Jadi balance ya. Jadi ayamnya itu dia masih apa ya, nggak terlalu banyak inilah rasa, dan ayamnya empuk banget, jadi enak dimakan langsung. Tapi ayamnya gurih. Ayamnya gurih. Lalu gurih aja kayak asin gitu. Karena dia nggak terlalu pakai banyak bumbu ya. Ya aku coba langsung satu paket tuh. Karena aku udah tahu rasanya, jadi kayaknya bakal enak. Gitu ya. Kayak ada creamy-creamy-nya dari kacangnya gitu loh guys. Makanya aku suka sambal kacangnya yang kental, bukan yang encer. Tapi selera, jadi bisa diencerin lagi pakai air asam jawa itu tadi. Udah, kita habisin dulu. Jadi kita mau makan pelan-pelan. Buat kalian bisa coba resepnya di rumah. Nah, kalau kalian tertarik, misalnya pengen nyoba, langsung aja komen di bawah ya. Siapa tahu nanti banyak yang tertarik juga, bisa kita bikin yang lebih banyak. Kita bikin pre-order buat teman-teman yang pengen ngerasain nikmatnya masakan ala istriku yang tercinta, Vanessa Clara. Tapi buat kalian yang terinspirasi juga dari resep ini, mau kalian buat jualan atau apa, itu juga boleh. Silahkan, aku nggak apa-apa, nggak masalah. Sesuai selera kalian, bikin sesuai dengan kemampuan kalian juga.
bisa kalian jual juga. Oke? Oke, jadi kita mau ngabisin dulu. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Be kind, spread love and happiness. Happiness. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa lagi.